Baik, saya buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya, jadi hari ini adalah hari pertama kita mata kuliah multimedia ya. Jadi pada hari pertama ini kita secara garis besar itu pada pertemuan pertama ini adalah perkenalan dan silabus mata kuliah multimedia itu sendiri. Kemudian saya buat garis besarnya, outline-nya ada 4. Satu, ada perkenalan dari dosen kepada manusia. Poin keduanya, kemudian ada aturan perkuliahan. Poin ketiganya ada penilaian dan penugasan, atau bahasa tekniknya adalah assignment dan assessment. Poin keempat, ada silabus dan tujuan pembelajaran mata kuliah multimedia itu sendiri. Kita mulai di outline yang pertama dulu. Saya sedikit buru-buru ya, karena saya ngejar durasi dari Zoom saya. Yang pertama itu adalah perkenalan. Jadi perkenalkan, saya ambil bolpen dulu, bentar. Perkenalkan, nama saya itu adalah Robi Setiawan. Bisa dipanggil dengan Pak Obi, yang saya kasih highlight warna biru, ya, tanpa ada R. Jadi cukup dengan Pak Obi aja. Kemudian kalian bisa menghubungi saya dengan 3 cara, yaitu dengan WhatsApp, kemudian Telegram, bentar. Kemudian terakhir adalah email, ya. Jadi walaupun WhatsApp ini terhubung dengan telepon seluler saya tidak akan menerima panggilan telepon. Yang saya balas atau saya respon adalah bentuknya chatting, bentuknya teks. Kemudian Telegram juga ada, ya ini opsional aja lah ya. Kemudian yang terakhir adalah email. Email ini biasanya untuk tugas, kemudian pengumpulan atau misalnya saya memberikan file dalam bentuk berkas, biasanya bentuknya adalah email. Silakan di screenshot, mungkin suatu saat butuh ya. Saya kasih waktu berapa detik lah ya, screenshot kalau mau screenshot. Oke, saya anggap sudah. Kita ke next slide lagi. Kemudian ini adalah experience atau pengalaman hidup saya yang saya rangkum dari tahun 2004 sampai dengan 2017 ya. Nggak ada SMA-nya. Saya buat skupnya lebih kecil lagi, yaitu dari 2004 sampai dengan 2017. Saya mulai dari 2004 sampai dengan 2008. Saya adalah mahasiswa di Stikom Dinamika Bangsa yang sekarang berubah namanya menjadi Universitas Dinamika Bangsa dari 2004 sampai dengan 2008 ya. Kemudian di sela-sela saya kuliah, saya juga bekerja. Jadi sambilan ya. Tujuannya saya pengen tahu dunia kerja dan membangun relasi ya. Itu posisi saya adalah animator. Cuma 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Ya, saya bekerja pada perusahaan teman saya ya. Animator ini nama perusahaannya adalah Turion Kreatif. Kantornya di Cempaka Putih. Perusahaan ini masih ada, eksis, malah sekarang makin besar ya. Dia sudah main proyekan. Net TV, Jambi TV, kemudian video lokal ya banyak lah ya. Kemudian ini saya sudah lulus nih, sudah graduate ya atau lulus. Kemudian saya lanjutkan lagi melamar di perusahaan namanya Sinar Sonsta Primatama ya. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Dari 2008 sampai 2012 berarti sekitar 4 tahun ya. Sebenarnya bukan 4 tahun, artinya 3 tahun lebih, tapi saya menghitungnya adalah tahunnya yang saya catat ya. Itu posisi terakhir saya adalah Deputy IT Manager ya. Itu kenapa saya berhenti dari sini ya? Karena pada tahun di sela-sela ini ya, range-nya saya menikah tahun 2010. Saya berhenti ini alasannya, pada posisi saya bagus banget di sini. Alasan saya karena saya waktu itu langsung hidup berdua sama istri, tidak di tempat mertua ataupun tidak di tempat orang tua saya. Jadi kita hidupnya benar-benar mandiri ya. Jadi saya nggak tega, waktu itu mobilitas kerja saya di sini sangat tinggi. Jadi ada di Jambi, ada ke Jakarta, kemudian balik lagi, kalau sudah Jambi balik lagi supervisi keliling wilayah seluruh Jambi. Begitu terus ya. Jadi saya nggak tega ninggalin istri, jadi akhirnya saya putuskan untuk berhenti, saya cut off di sini. Kemudian saya lanjutkan 2012 sampai 2013 itu sebagai karyawan biasa. Kalau ini kan agak wah ya, Deputy IT Manager sebagai IT Programming. Ini agak santai kerjanya. Ini nama perusahaannya adalah Armada Prima Nusantara. Perusahaan ini bergerak di pelabuhan ya, kapal ya, kapal tongkang dan kapal ponton. Nggak lama saya di sini, alasannya terlalu jauh ya, arah pelabuhan sana, arah Kumpe.
karena terlalu jauh, saya pindah lagi. Dari 2013 sampai 2017 saya adalah marketing manager ya di perusahaan Golden Primatama. Sorry, PT Golden Primatama ya, seperti itu. Ini dia. Ini perusahaan ini sudah waktu itu zaman saya ya. Perusahaan ini mempunyai 3 proyek waktu saya, yaitu di Palmerah, di Simpang Rimbo, satu lagi rekanan pada Citra Raya yang di arah Mandalo itu ya, bangun rumah. Perusahaan ini bergerak di bidang real estate atau bangun rumah seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi 2015 sampai 2017 saya menjadi mahasiswa S2. Nah, di Stikom Dinamika Bangsa, di TEHO di belakangnya itu ada kampus untuk gedung S2. Kemudian saya tamat 2017 dan saya ditawarkan oleh ketuanya Pak Jody Divitra di S2 untuk mengajar di kampus. Ternyata saya tes dengan saya lulus dengan tes ya, bukan ada spesial seperti itu. Kemudian dari 2017 sampai sekarang saya menjadi dosen. Jika dihitung saya baru menjadi dosen itu 4 tahun atau 8 semester seperti itu. Oke, saya next kembali. Kemudian interest area saya atau bidang ketertarikan saya. Saya suka memang code. Basic saya memang di sini code ya. Ada deputy dan ada programming ya. Memang saya suka coding. Kemudian saya suka desain. Ya. Desain apa? Desain grafis, desain rancang bangun, desain interior yang berbau desain saya suka ya. Kemudian yang poin ketiga ada entrepreneurship. Saya suka bidang kewirausahaan atau menciptakan suatu peluang ya. Saya suka juga game dan terakhir saya suka hewan peliharaan yaitu ikan seperti ini. Oke, selanjutnya ada subjek atau mata kuliah yang saya ampu pada Universitas Dinamika Bangsa. 1 ada algoritma dan struktur data. Ini prodinya adalah SI. Kemudian ada PBO, prodinya juga SI. Kemudian IT Entrepreneur, SI juga. Multimedia, saya mengampu untuk prodi SI dan TI ya, bukan SITI, tapi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Kemudian yang terakhir adalah keamanan sistem informasi, itu hanya SI. Kalau dilihat base saya memang ditugaskan untuk SI ya. Jadi dosen itu ada namanya base dasarnya. Saya next lagi, oke? Saya rasa cukup perkenalan dari saya kepada mahasiswa. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Jadi pertanyaannya hanya seputar saya dulu ya. Bukan masalah aturan kuliah, bukan masalah absensi, bukan masalah nilai atau tugas, nanti itu masanya. Jadi kita batasi di outline yang nomor 1 dulu. Pertanyaan yang sering diutarakan oleh mahasiswa, rumahnya di mana Pak? Rumah saya di asrama haji. Kemudian gamenya suka apa Pak? Saya suka game online ya. Online-nya ya yang santai lah ya, yang RPG. Kemudian anaknya ada berapa? Ada 2. Ada yang pertama itu cowok, satu lagi cewek. Ya itulah sering pertanyaan yang diulang-ulang mahasiswa. Jika ada pertanyaan lain silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Yang join sudah 25 orang dari 34 kalau nggak salah kelas ini. Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada, maka saya lanjutkan saja sambil mengejar durasi. Mungkin ada pertanyaan nanti. Saya lanjut di outline nomor 2, yaitu aturan perkuliahan. Ya. Aturannya apa? Ada yang offline dan ada yang online. Nah, yang offline dulu saya akan jelaskan. Karena kita PTM atau pertemuan tatap muka, jadi saat masuk pertemuan kalian wajib menggunakan alma mater. Wajib. Karena sifatnya laboratorium ya. Kalau nggak ada gimana, pinjam teman yang lain ya. Kemudian maksimal telat saat saya masuk adalah 15 menit. Kemudian berpakaian sopan. Apa maksudnya berpakaian sopan di sini? Ya, artinya tidak boleh mengenakan sandal. Tapi gunakan adalah sepatu. Kemudian di sini ada handphone set handphone set getar atau silent. Artinya saya lebih menyukai ketenangan saat akan menjelaskan materi. Jadi saya nggak suka kasak-kusuk nanti ya. Kemudian jika ada telepon silahkan keluar kelas, nggak ada masalah. Saya tidak membatasi sampai situ. Kemudian kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Ini sudah aturan dari pihak kampus. Jadi saya hanya menyesuaikan saja. Terus bagaimana yang offline? Menggunakan laptop, PC, atau smartphone. Pilih saja salah satu.
Aplikasi yang digunakan apa? Pada mata kuliah saya itu adalah e-learning ya, atau Moodle pada pada Play Store. Kemudian ada Zoom. Zoom apa? Bisa saya melakukan pertemuan online seperti ini ya, atau melakukan record. Terus YouTube-nya apa, Pak? Ini hanya media untuk mengumpulkan tugas, misalnya presentasi kelompok, kumpulnya lewat YouTube, linknya dikasih ke saya, seperti itu. Kemudian waktu absensi 7 hari dari saat saya post atau saat saya rilis. Nah, ini masih berlaku di perkuliahan yang sekarang, karena pihak kampus istilahnya itu adalah istilah hibrid ya. Ada yang offline dan ada yang online. Teknisnya saya akan jelaskan pada next slide. Saya akan habisin dulu slide ini. Dan terakhir, kehadiran di bawah 70% tidak bisa ikut UAS. Artinya apa? Ini ada nih, sama-sama ada. Artinya apa? Kalian wajib mengisi absensi fisik dan absensi lewat e-learning atau online. Jadi 2 kali absen, jawabannya iya. Makanya saya tambahkan slide baru, yaitu tata cara kuliah atau absensi di semester ini. Perhatikan ya. Ada 3 poin. Poin pertama, kuliah terdiri dari 50% tatap muka, dan di 50% lagi adalah daring. Kemudian di poin kedua, mahasiswa akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, ini yang sudah saya lakukan lewat grup kemarin malam ya. Jadi bagaimana Pak, ini kan minggu pertama, minggu kedua bagaimana Pak? Siapa yang masuk? Yang masuk minggu kedua adalah kelompoknya A. Kelompok B apa Pak? B itu off dulu, online. Yang ini offline atau tatap muka ya. Kemudian minggu ketiganya yang ini berubah menjadi online. Kemudian yang B masuk berubah menjadi tatap muka atau offline. Begitu seterusnya. Jadi saling bergantian, on off kayak gitu ya. Jadi minggu depan masuk A, minggu depannya lagi kelompok B. Nah, tadi ada penjelasan tentang absensi untuk offline dan online. Jadi saya hapus dulu ini. Mana ini hapusnya? Erase all. Jadi saya jelaskan saat absensi, yang A ini kan lagi offline atau tatap muka ya. Dia melakukan absen fisik, tanda tangan pada kertas yang sudah nanti saya sebarkan tiap pertemuan. Yang B bagaimana? Yang B melakukan absensi lewat e-learning ya. Tapi yang A juga melakukan absen e-learning. Yang B bagaimana melakukan absensi online fisiknya atau yang farap tanda tangannya? Itu saat masuk di minggu ketiga. Mereka tanda tangan 2 kali ya. Jadi hari yang kemarin yang belum masuk termasuk dengan hari yang minggu ketiga. Seperti itu seterusnya. Jadi absensi wajib diisi 2 kali, yaitu yang offline dan yang online. Nah, ini dia ya di poin ketiga tadi. Ini menarik, banyak mahasiswa yang bertanya di sini. Silakan yang ingin bertanya masalah aturan perkuliahan. Silakan. Untuk pengecualian ya, untuk kuis dan UTS atau mid-test itu saya lakukan semuanya serentak online ya, dari aplikasi e-learning. Tidak ada ketertundaan. Saya nggak mau bocor soal itu bocor. Jadi saya lakukan secara serentak online. Tidak ada lagi tatap muka untuk kuis dan mid-test. Silakan yang lain. Pak, ini saya masih di Batam, Pak. Gimana, iya. Pak? Ananda, oke. Saya lagi di Batam. Iya, oke. Saya mau tanya dulu ya. Sebelum saya mulai penjelasan, di kelas ini ada nggak yang maunya kuliahnya online, tidak mau tatap muka? Tidak apa-apa, silakan gunakan raise hand pada aplikasi Zoom. Angkat tangan. Ada nggak yang mau? Oke, Ananda doang. Yang lain ada? Oke, tidak ada ya. Selanjutnya pada kelas ini siapa yang belum melakukan vaksinasi? Artinya tahap 1, maksudnya dia sudah lakukan vaksinasi tahap 1 tapi 2 tidak masalah, yang penting sudah melakukan vaksinasi. Angkat tangan. Semuanya sudah vaksin? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada masalah saya akan menjelaskan ke Ananda. Untuk pilihan mahasiswa yang online saja tidak mau tatap muka itu silahkan, boleh, karena memang itu haknya mahasiswa. Dosen yang dituntut untuk hadir tiap minggu seperti itu ya.
Untuk Ananda silakan buat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua, diberi materai, kemudian diserahkan kepada saya. Ananda, keluarga kamu ada yang di Jambi? Ada, tante saya ada tinggal di Jambi. Nah, bisa nggak kira-kira surat itu dibuat surat pernyataan yang diketahui orang tua bahwa kamu memilih kuliah online? Untuk bagaimana penulisannya, silahkan searching di Google aja, nggak ada masalah. Poin yang penting di situ adalah tanda tangan walinya atau materainya, pengesahan hukumnya, itu aja. Ya. Oh, iya. Iya, untuk draftnya cari aja di Google, nggak ada masalah. Oke ya. Siap, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya saya memperjelas kembali, pilihan online atau offline itu terserah pada mahasiswa. Itu haknya kalian. Oke ya, nggak ada masalah. Pertanyaan lain silakan. Untuk kelompok A, besok kita sudah kuliah. Jangan lupa bawa kartu vaksinasi ya, tunjukkan kepada saya. Kemudian saya foto untuk pegangan doang. Itu aja ya. Jangan lupa. Pak, pertemuan selanjutnya ketiga bawa enggak ya, hanya pertemuan kedua aja, kedua dan ketiga, kelompok A dan kelompok B aja. Selanjutnya nggak ada lagi. Makanya saya butuh kartu dan saya foto nanti. Jelas ya? Mungkin sambil berjalan slide-nya mungkin ada pertanyaan, tapi saya lanjutkan dulu, saya mau kejar durasi. Saya next kembali, kita masuk di outline yang nomor 3, ada penilaian dan penugasan. Assessment dan assignment ya. Nah, tugasnya terdiri dari inilah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, bobot nilai mata kuliah multimedia itu adalah 100%. Kemudian saya pecah-pecah ya, menjadi tugas individu, bobotnya adalah 20%. Tugasnya ngapain? Membuat gambar. Dikirimnya lewat apa? Lewat YouTube. Nah, ini jelas banget ya. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok bobotnya adalah 20%. Ngapain? Buat video. Ngumpulnya di mana? Di YouTube lagi. Kemudian ada kuis 20% bobotnya. Ngerjainnya di mana? Di e-learning atau bentuknya adalah online. UTS juga 20%. Dikerjakannya pada e-learning ya. Kemudian UAS hanya 10%. Di e-learning juga. Jadi tidak ada, walaupun kita sifatnya ada tatap muka, tapi UAS itu tetap online ya. Kemudian absensi, ada nggak bobot nilainya? Ada 10%. Nah, ada e-learning dan absen fisik ya. Maksudnya ini online dan offline ya. Seperti itu. Yang jika ditambahkan semuanya bobotnya terkumpul 100%. Di bawah ada catatan, mahasiswa yang kehadiran 100% dan, berarti ada kata-kata wajib ya, dan tidak ada nilai kosong, maka akan mendapatkan minimal nilai C. Maksudnya apa? Dia 100% hadir. Kemudian dia mengumpulkan tugas individu. Tugas kelompoknya juga ada. Kuisnya rendah, tapi ada. UTS-nya rendah, tapi ada. UAS-nya juga ada, tapi rendah. Itu seenggaknya saya mengapresiasikan, sebenarnya bukan saya sih, pihak kampus ya, menyarankan bahwa mahasiswa itu minimal mendapatkan nilai C, bukan C+, tapi C saja, atau secara angkanya adalah nilai 60. Tapi ya masa yang mau mahasiswa nilai 60 ya, kalau saya enggak lah, minimal dapat B. Jelas ya, jadi ada catatan, boleh dapat C dengan catatan semua kumpul dan absensi 100%. Silakan yang ingin bertanya masalah nilai dan tugas. Tugas kelompoknya ini ngapain, Pak? Yang biasanya sudah saya lakukan itu saya menyuruh mahasiswa membuat video adegan yang genrenya saya tentukan. Bisa action, bisa komedi, bisa horor, tapi menggunakan efek yang sudah saya ajarkan pada multimedia. Nantilah ya, sambil berjalan nanti saya jelaskan. Mungkin belum ada gambaran. Ada pertanyaan? Masalah nilai dan tugas, silakan. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan kembali. Kita selesaikan yang pokok dulu ya, yang materi ini. Saya mau kejar ini. Kemudian saya next kembali, kita masuk di outline nomor 4, yaitu silabus dan pencapaian mata kuliah itu sendiri. Jadi sebelum masuk pencapaian, kita menjelaskan dulu deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip multimedia.
serta cara menerapkan elemen-elemen multimedia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, apa maksudnya permasalahan di sini, Pak? Masalah sosial kah? Masalah ekonomi kah? Masalah pemerintah kah? Bukan itu maksudnya. Permasalahan ini mungkin si editor ingin menampilkan mungkin efek ledakan atau membuat simbol ya dari desain grafik atau apa. Nah, itulah disebut dengan permasalahan yang bagaimana dipecahkan atau menambahkan efek apa ya? Efek api, shadow, itu yang artian dari permasalahan itu yang tadi itu inilah maksudnya. Kemudian mahasiswa mempelajari teknik-teknik membuat elemen-elemen multimedia seperti video. Di sini ada membuat elemen ya. Ada suara, ada gambar, dan teks menggunakan software yang ada. Seperti itu. Jadi skupnya hanya 4 aja. Ada video, ada audio, ada gambar, dan ada teks. Di luar itu kita nggak belajar. Kemudian software yang ada ini apa yang Bapak gunakan? Saya lanjut di slide berikutnya. Software yang saya gunakan ada 3. Dan materinya pun ada 3. Dari awal pertemuan, dari pertemuan 2 sampai pertemuan 16, kita akan membahas ini. Nggak ada lagi di luar ini. Pertama yaitu gambar vektor. Saya gunakan aplikasi atau softwarenya adalah Adobe Illustrator. Kemudian ada gambar raster. Saya gunakan aplikasinya adalah Adobe Photoshop. Kemudian untuk editing video, saya gunakan Adobe Premiere. Pak, kalau untuk Adobe After Effects, Bapak gunakan nggak? After Effects itu adalah lanjutan dari Adobe Premiere. Jadi kita belajar basicnya dulu, bukan ilmu lanjutan, seperti itu. Tapi diajarkan nggak untuk After Effects? Kalau ini semua lancar, maka saya sisipkan materi After Effects seperti itu ya. Kalau ini lancar catatannya ya. Kalau ini sudah tuntas pokoknya, maka sifatnya opsional, bisa saya masukkan Adobe After Effects. Kemudian goal atau tujuan dari pencapaian mata kuliah multimedia. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip multimedia. Mahasiswa mampu membuat elemen-elemen multimedia yang bisa mengkombinasikan video. Baik lagi, ada suara, ada gambar, dan ada teks. Jadi poinnya ini doang dari awal sampai akhir. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Jadi kita belajar nggak Pak untuk untuk animasi? Jawabannya tidak ya. Tapi balik lagi, animasi itu sifatnya opsional. Jika lancar, kita akan belajar. Kenapa tidak diadakan animasi? Karena memang kurikulum kampus menuntutnya seperti itu ya. Hal yang pokok dulu kita selesaikan. Maka kalau itu sudah selesai, baru saya sisipkan materi. Mungkin saya kasih pilihan mau After Effects kah atau animasi kah, seperti itu. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ada? Tidak ada? Jadi untuk komunikasinya saya gunakan adalah WA group ya. Kalau tidak ada, saya rasa udah berapa nih ya? Sudah cukup waktunya untuk melakukan absensi. Silakan lakukan absensi, masukkan password-nya pada kelas ini adalah, sebentar saya buka dulu. Pertemuan 1 ya. Silakan dilihat passwordnya. Ini dia passwordnya. Silakan screenshot. Kemudian ada pertanyaan, Pak, bisa nggak saya isi password ini atau absensi ini nanti sore atau besok atau nanti malam? Jawabannya boleh. Makanya tadi pada aturan perkuliahan password ini berlaku hanya 7 hari. Di luar dari 7 hari, maka secara otomatis password ke-generate sendiri, ya, terubah sendiri. Ya. Jadi password ini berlaku untuk 7 hari. Kemudian yang kuliah tatap muka besok, tiap minggunya saya akan memberikan password. Seperti itu ya. Passwordnya apa? Saya tampilkan pada layar monitor. Kemudian mereka juga yang tatap muka nih, mereka juga melakukan paraf online. Paraf offline ya, seperti itu. Silakan screenshot, boleh besok
ini password ini masih berlaku hanya untuk 7 hari ya. Oke, kalau tidak ada, saya coba lihat absensinya dulu, kehadiran untuk kelas 06 PT3. Ya, sudah 1 orang yang melakukan absen. Ada Eka Kesuma Dewi ya. Kemudian ada David sudah melakukan absen. Ya, ini kan saya bisa lihat nih, ada P artinya present, kemudian L artinya late atau terlambat, kemudian I excuse, dan E artinya absen atau tidak hadir atau alpha. Ya. Bisa nanti sore atau nanti malam. Seenggaknya tidak lewat dari 7 hari. Silakan yang ingin bertanya. Saya kembali lagi. Ada yang ingin bertanya? Untuk pembagian online dan offline-nya tuh dari absen ya Pak? Iya. Kamu sudah join nggak Eka ke Suma Dewi? Join Sudah, grup nggak? Pak. Oh iya. Sudah, Jadi oke. Jadi kemarin waktu saya pembagian kelompok A dan kelompok B, saya itu bagi tengah-tengah banget ya. Saya nggak mikir ini kelompok siapa. Benar-benar saya bagi tengah. Kemudian rencana saya itu kelompok A dan B itu akan saya putar lagi ya. Maksudnya biar kenal ya. Jadi yang kemarin kelompok A mungkin saya random genap ganjil. Jadi mereka saling ketemu lah seenggaknya ya. Jadi tahu temannya masing-masing. Mungkin itu di pertemuan ke-8 akan saya lakukan atau di tengah-tengah semester. Akan saya rolling kembali kelompok A dan kelompok B ya. Jadi mereka yang kelompok A kenal kelompok B, yang kelompok B kenal kelompok A seperti itu. Untuk sementara ini waktu saya membagikan kelompok itu saya benar-benar saya taruh tengah-tengah. Jadi saya nggak mikir ya. Nggak mau repot lah saya. Begitu Eka, jelas ya? Jadi yang masuk adalah minggu depan PTM atau pertemuan tatap muka adalah kelompoknya A. Dan kelompok juga saya akan ubah lagi atau saya akan random kembali pada pertemuan 8. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Pak, saya nggak dengar yang absen tuh Pak, cara absen tuh Pak. Ya, yang mana? Absen ada beberapa saya sudah jelaskan. Absen yang mana nih? Yang barusan tadi Bapak apa? Baru yang sudah absen tadi nah Pak? Baru masuk tadi itu. Oh, absensi maksud kamu yang ini ya? Absensi yang 2 kali itu ya? Ada yang offline dan online itu? Tidak terdengar suaranya? Tolong di unmute dulu. Komang. Ya, mungkin nggak ini ya, mungkin sinyalnya jelek ya, makanya dia tidak terdengar. Jadi saya mungkin jelaskan kembali seperti ini aja. Absensi itu 2 kali, bentuknya fisik dan bentuknya e-learning online. Saat tatap muka, kalian lakukan absen fisik, paraf sendiri seperti itu. Kemudian kalian juga melakukan absen e-learning. Ya. Minggu depannya lagi, kalian kan sudah tatap muka, minggu depan kan pasti online. Cukup lakukan absensi secara e-learning, paham ya? Kemudian yang kemarin online, tiba-tiba offline atau PTM, itu lakukan absen 2 kali, minggu kemarin dan minggu sekarang. Paham ya? Jadi 2 kali tuh, minggu kemarin dan minggu sekarang. Dan lakukan juga absen online. Mungkin ini sedikit membingungkan kan? Ya, karena metode ini belum berjalan memang, baru zaman sekarang ya. Mungkin perguruan tinggi menerapkan zaman hibrid seperti ini. Tenang aja, kan ada WA group. Kemudian seiringnya dengan perjalannya kuliah, kita bisa tanya jawab ya. Kalian tidak akan ditinggalkan sendiri ya. Masih ada lah saya bantu. Seperti itu aja penjelasannya. Jadi jangan anggap yang aneh-aneh atau jangan menekan diri lah. Masih bisa bertanya lewat grup dan lain-lain. Pertanyaan lain silakan. Mungkin Komang itu sinyalnya jelek kayaknya tuh ya. Jadi putus-putus. Itu aja nggak ada respon suara dianya. Silakan pertanyaan lain. Absen 2 kali ya Pak? Iya Rizky. Jadi absen itu 2 kali. Minggu kemarin dan minggu sekarang. Seperti itu ya. Nanti pokoknya setiap tatap muka saya akan mengingatkan kembali. Jadi kan saya bisa lihat tuh mahasiswa sudah masuk yang kemarin online, masuk sekarang saya bilang absen 2 kali ya, nanti saya jelaskan. Saya ingatkan, bukan saya jelaskan. Tenang aja ya. Jadi tidak ada absensi yang loose seperti itu ya. Silakan yang ingin bertanya.
Yang lain ada? Masih ada waktu 6 menit lagi sebelum saya tutup. Ya, kalau tidak ada bertanya, ya karena ini adalah hari pertama atau hari perkenalan, saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya ingin melihat mahasiswa saya. Tolong aktifkan seluruh kameranya. Silakan. Kameranya tolong diaktifkan. Lagi di jalan. Oh, iyalah. Oh iya, oke, lagi di jalan. Yang lagi di jalan tidak apa-apa. Saya mau lihat aja ya. Jumlahnya ada 26 ya. Ya, coba dibuka dulu kameranya. Kita screenshot dulu lah. Untuk ini kan saya rekam ini untuk saya tampilkan pada YouTube, kenang-kenangan lah ya. Kalau nggak ada kameranya nggak kelihatan nih, nggak pernah kerekam. Oke. Satu, ada Firza Aulia, mana tuh? Kemudian oke, kemudian ada Muhammad Raihan. Mana kameranya? Ya, kemudian ada oke, ada siapa nih? Ada Ririn, Radika mana? Ririn aktifkan dulu. Bentar, Pak. Oke, sebentar ya. Jadi bagaimana sambil nunggu Ririn kita ya. Jadi misalnya kalau kuliah online, Pak, nanti saya ketinggalan dong. Nggak ada cuma dikasih slide materi aja. Enggak ya. Jadi saya ada ngasih tiap minggunya video penjelasan prakteknya saya. Agar mahasiswa yang online tidak ketertinggalan seperti itu. Jelas ya? Jadi jangan takutlah. Jadi saya tiap minggu tuh akan memberi 3 hal tiap minggu. Pertama, password untuk absensi. Kemudian materinya dalam bentuk PowerPoint kayak tadi ya. Dan terakhir ada video YouTube penjelasan materi saya. Jadi bukan materi yang kita belajar sendiri enggak, tapi ada penjelasan dari saya. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Bertanya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, 3 menit terakhir. Jika ada yang ingin bertanya, tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya tutup aja kuliahnya ya. Nggak ada. Ya, jadi kuliahnya kok sebentar banget, Pak? 30 menit atau 40 menit kurang? Iya, ya. Ini cuma untuk teknis kuliah lah ya. Jadi besok ngapain? Besok kelas kelompoknya A gitu. Tapi normalnya besok kita kuliah multimedia itu adalah 3 SKS. Berarti 1 SKS-nya itu ada 45 menit kali 3. Ya, seperti itu ya. Jadi tenang aja. Karena ini adalah prodinya TI ya. TI kalau nggak salah ini ya. Itu gedungnya adalah gedung di mana? Kota Baru apa Teo? Saya lupa. Kota Baru ya. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup aja. Saya rasa jelas banget. Bisa? Ya, terima kasih. Kalau nggak ada, saya tutup. Demikian saja hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.